Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya Yanwar Fikri Rahmadi dan Yogi Pranata akan mencoba untuk menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudulkan analisis strategi pemasaran yang efektif terhadap masyarakat desa dan petani. Langsung saja kita masuk ke bab 1, ada abstrak. Pemasaran sering pula diidentikan dengan dunia yang penuh janji manis, namun belum tentu terbukti apakah produknya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Inilah yang harus dibuktikan dalam suatu manajemen pemasaran syariah, baik pada penjualan produk barang ataupun jasa. Bahwasannya pemasaran syariah bukanlah dunia yang penuh dengan tipu-menipu. Sebab pemasaran syariah merupakan tingkatan paling tinggi dalam pemasaran, yaitu spiritual marketing, di mana etika, nilai-nilai, dan norma dijunjung tinggi. Hal-hal inilah yang seringkali dilanggar dalam pemasaran konvensional, sehingga menyebabkan konsumen pada akhirnya banyak yang kecewa pada produk, barang, atau jasa yang telah dibeli karena berbeda dengan apa yang telah dijanjikan oleh para pemasar. Selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan bank syariah di Indonesia memasuki tahun ke-25 sejak pendirian bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yaitu pada tahun 1991. Hingga kini jumlah bank umum syariah sebanyak 13 bank dan unit usaha syariah sebanyak 34 bank berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2016. Pangsa pasar perbankan syariah sekitar 4,87% dari total industri perbankan nasional pada 2015. OJK mencatat 7 tantangan perkembangan perbankan syariah yang harus dihadapi di masa depan, yaitu pertama, sinergi OJK dengan pemerintah, kedua, permodalan, yang ketiga, biaya yang mahal, keempat, produk yang belum variatif, yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang masih minim, keenam, keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, dan yang ketujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih terbatas. Tentunya sudah banyak model yang diusulkan dalam menghadapi tantangan di atas. Salah satunya melalui promosi pada seluruh stakeholder, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Salah satu tujuan promosi adalah sebagai media komunikasi dengan maksud mempengaruhi objek promosi, baik pegawai sebagai bagian manajemen bank syariah maupun masyarakat sebagai konsumen. Iklan merupakan bauran promosi paling efektif karena mampu menjaring konsumen dalam jumlah yang besar dan dalam wilayah yang berbeda, dan juga memiliki pesan yang dapat disimpan dalam tempo waktu yang lama. Salah satu media pemasangan iklan adalah koran. Produsen mengemas iklan dengan kombinasi kalimat singkat dan visual agar menarik perhatian pembaca. Media cetak termasuk koran memiliki 2 keunggulan sebagai media pemasangan iklan, karena mampu menyampaikan pesan yang kompleks dan menjangkau sasaran yang jelas. Rumusan masalah. Yang pertama, keberadaan Bank Syariah Indonesia di tengah masyarakat desa dan petani. Yang kedua, hal-hal yang diperhatikan dalam strategi pemasaran produk Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui ketertarikan masyarakat desa dan petani terhadap adanya produk Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, mengetahui beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh produk Bank Syariah Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, untuk mengembangkan dari penelitian terdahulu mengenai strategi pemasaran yang efektif juga. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Teori yang kita pakai yaitu teori pasar, yang mana teori pasar ini memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi.
Dimensi sosial yaitu terjadinya kegiatan transaksi atas dasar suka sama suka. Dan dimensi ekonomi yaitu terjadinya keuntungan dari kegiatan transaksi yang saling memberikan kepuasan. Selanjutnya bab 3 akan disampaikan oleh Saudara Yogi. Ya, baik, terima kasih Saudara Yanwar. Kita masuk ke bab 3. Tolong dong slide-nya, Yanwar. Hasil dan pembahasan. A. Pemasaran. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Asosiasi Pemasaran A, mereka memberikan definisi formal-formal, yaitu pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkonsumsikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan orang, organisasi, dan para pemilik sahamnya. Kloter memberikan definisi bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkonsumsikan nilai pelanggan yang unggul. Kloter dan A.B. Susanto tahun 2000 memberikan definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dan dengan menciptakan, menawar, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama misi ini berdasarkan pada konsep inti, kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, nilai, biaya, nilai transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pemasaran. Sehingga secara umum pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang, menawarkan yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditempatkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkonsumsikan nilai pelanggan kepada pasar sasar yang terpilih. Pemasaran. Konsep inti dari kegiatan pemasaran adalah 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2. Produksi, jasa, dan barang. 3. Nilai, biaya, dan kepuasan. 4. Pertukaran, transaksi, dan hubungan. 5. Pasar. 6. Yaitu pemasaran, pemasar, dan pemasok. Pada dasarnya, pengertian konsep pemasaran mempunyai persamaan dengan konsep pemasaran bank. Konsep pemasaran atau produksi berorientasi pada kebutuhan konsumen. Sedangkan konsep pemasaran bank berorientasi pada konsumen atau nasabah. Dasar pemikirannya, bagaimana cara aktivitas pemasaran bank dapat dilaksanakan berdasarkan suatu falsafah yang mantap, yang mengungkapkan pemasaran yang selalu memberikan kepuasan pada nasabah serta menguntungkan perusahaan. Konsep pemasaran bank mengandung arti yang pertama mempunyai falsafah yang mantap dan bertanggung jawab. Yang kedua, berorientas pada nasabah di suatu pihak. Yang ketiga, menguntungkan perusahaan di pihak lain. Tolong slide selanjutnya. Pemasaran. Secara umum tujuan pemasaran bank adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi
sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya. Karena kepuasan ini akan ditularkan pada nasabah lainnya melalui cerita, word of mouth. Yang ketiga, pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan harus diartikan secara komprehensif, artinya adalah nasabah akan merasa sangat puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara lengkap. Berikut ini adalah kepuasan nasabah dalam dunia perbankan. Yang pertama, tangibles. Yang kedua, responsivitas. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, reliabilitas. Yang kelima, empati. Kita masuk ke B, bauran pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan dari pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran, alat pemasaran yang sifatnya bauran pemasaran sebagai berikut. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat dikendalikan produk, price, promotion, place yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Sementara Saladin tahun 2003 memberikan definisi bauran pemasaran atau marketing mix adalah serangkaian dan variabel pemasaran yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sehingga bauran pemasaran dapat diartikan sebagai perpaduan seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran. Berikut ini mengenai unsur-unsur dari bauran pemasaran atau marketing mix dari definisi yang dikemukakan oleh Philip Kotler ialah 1. Produk atau produk. 2. Price atau harga. Yang ketiga, promotion atau promosi. Yang keempat, place atau tempat. Kita masuk ke bab 4, yaitu metode penelitian. Metode penelitian kita menggunakan pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah masyarakat desa dan petani, dan sampelnya ialah minimal 10 masyarakat desa. Dan jenis data yang kita gunakan adalah kualitatif. Yang keempat adalah skala yang digunakan yaitu skala Likert. Oke, kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui dengan adanya keberadaan Bank Syariah Indonesia. Artinya, strategi pemasaran yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dan optimal, karena belum menyeluruh dengan sempurna hingga ke lapisan masyarakat paling pojok. Dengan demikian, perlu dimaksimalkan lagi strategi pemasaran yang bisa menarik masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.